Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Rumah Sakit Edi Kota yang kami hormati beserta jajarannya, sama-sama kita selamatkan oleh sesama segala terbentuk. Mudah-mudahan di Natal Silaturahmi ini ya sedikitnya lah ada gabungan. Itu yang pertama. Yang kedua, terus yang selanjutnya juga mohon nanti dinas kesehatan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Budi, perwakilan dari Dinas. Jadi banyak video ya supaya lebih aplikatif. Nah, sistem pernapasan ini yang tadi dengan paru-paru, dia terus mompa. Ada dua sih, yang kanan sama kiri terus mompa ke seluruh tubuh sampai ke tangan. Makanya tadi di sini bisa kita ketahui perpindahan oksigen, makanya ada saturasi. Oksigen kita jantung di sini. Nih, dia 100.000 kali darahnya berapa? Dilihat nafasnya, oh dia bernafas. Nah ini yang ketiga yang harus kita ketahui itu peredaran darah. Karena kan gawat darurat ya, mungkin enzima nanti lah bagian Bu Bidan di puskesmas atau petugas di puskesmas. Yang bisa dilakukan di rumah atau pas datang ke pasien itu apa? Cek nadinya. Nah, yang paling gampang itu di sini. Coba dijempol. Nah di sini coba dipegang berapa enggak? Nah, terus lihat jam, semenit berapa? Ada detaknya? Ada. Kalau nggak ada berarti bukan. Gitu ya. Nah, kalau di sini lemah, biasanya yang paling dekat ke jantung, yaitu dekat leher. Nah, di sini tarik 2 cm. Arteri kalau di sini karotis. Jadi ini denyut jantung itu ya 80 sampai 100 umumnya seperti itu. 80 sampai 100 per menit. Gitu ya. Kalau misalkan di atas itu berarti dia ada kenaikan. Gitu ya. Waspada panasnya. Jadi suhunya udah enggak. Nah, ini untuk pengaturannya di otak gitu, kapan dia panas, kapan hente. Nah, suhunya normalnya ya antara 36,5 sampai 37,5. Di atas itu berarti panas. Suhu kan tadi ukur termometer, pertama terbiasa dicepat dia, oh tersadar, sesek, tuh nadi-nadi ke karabeun. Berarti eta rada gawat darurat. Pisahkan itu aja Pak. Ini gawat, ini enggak gitu. Nah nanti ini sedikit naik satu tangga atau satu level. Tadi sudah punya kemampuan itu. Nah ini nggak mungkin saya sampaikan langsung paham dan bisa praktek. Mungkin ini sebagai langkah awal. Bantuan berdasar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang. Saya sengaja cari videonya yang keluar ya, biar nggak bosan lihat saya. Ini dulu refresh sejenak ya. Ini bantuan dulu dasar. Setelah bapak-bapak punya bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A: amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Pak, Bu, perkenalkan saya Kanya, ini teman saya Clara, kami berdua adalah mahasiswa FKUI yang sudah terlatih dalam menangani hal ini. Apakah kami diizinkan untuk menolong Bapak ini? Sadar atau tidak? Jika tidak, maka V, voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsang suara. Jika tidak, maka U. Jika korban tidak merespon sama sekali, berarti dia tidak sadar. Atau aresponsi. Pak. itu mengecek kesadaran BCS yang tadi. Telepon sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Perkenalkan, saya Wita Sari. Mungkin saya di sini sebagai bagian pelayanan.
Ciamis. Rumah sakit dari Kota Ciamis ini kita salah satu rumah sakit yang mempunyai rujukan terbaik sih mungkin ya. Saya mungkin di sini di rumah sakitnya memaparkan rumah sakit rujukan yang terbaik dan berkualitas. Jadi sesuai dengan visi-misi kami bahwa kita bersama-sama dengan rumah sakit lain juga untuk memajukan pelayanan masyarakat Ciamis dan sekitarnya. Ada fasilitas unggulan. Jadi kalau unggulan kami di sini itu ada IGD 24 jam. Jadi nanti mungkin berkaitan dengan bapak-bapak semua untuk mengantarkan pasien ke IGD. Jadi di IGD kami ini semenjak COVID kita mempunyai fasilitas yang banyak Pak. Jadi misalnya ada ruang isolasi COVID. Sekarang itu lagi marak ya COVID. Kecuali mungkin kalau COVID ringan bisa diisolasi mandirikan. Tapi kalau misalnya ada yang sesak-sesak takut COVID dan sebagainya. Nah, rumah sakit dari keluarga ini mempunyai isolasi. Isolasi kami itu sebanyak 48 untuk rawat inapnya. Tapi kalau untuk IGD-nya ada 2. Jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir bahwa takutnya di rumah sakit lain penuh, nanti dari keluarga itu sudah bisa melayani. Kelas 3, kelas 1, kelas 2 itu semuanya dengan fasilitas yang sangat nyaman. Jadi kelas 3 kita juga sudah menggunakan AC. Mungkin ada di sini yang pernah melihat ruangan dari keluarga Ciamis atau keluarganya pernah dibesuk. Nah, Kemudian ada fasilitas medis kita punya 1 spesialis, dokter umum kita punya 7, kemudian penyakit dalam kita punya 2, baru masuk 1 jadi ada 3 sekarang penyakit dalam. Anak ada 3 juga baru gabung sama kita. Jadi sekarang anak itu setiap hari pagi-pagi dari Senin sampai Sabtu itu ada.